Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marlin. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pembelajaran biologi bab 4 mengenai virus. Virus rata-rata mempunyai ukuran sekitar 10 nanometer hingga 300 nanometer. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri yang terkecil. Oleh karena itu, virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus yang terkecil mempunyai diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ukuran riboson. Karena ukuran yang sangat kecil, virus tidak dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Sifat virus adalah parasit yang berukuran mikroskopik yang hanya dapat hidup pada sel organisme biologis. Setiap jenis virus hanya dapat menginfeksi dan parasit pada jenis sel inang tertentu, di mana jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut kisaran inang. Virus hanya dapat berkembang biak, bereplikasi pada sel hidup, sel-sel pada embrio, sel-sel pada jaringan hewan, dan sel-sel pada jaringan tumbuhan. Bahan yang diperlukan untuk membentuk bagian tubuh virus baru berasal dari sitoplasma sel dan yang infeksi. Hal lain yang merupakan sifat dari virus adalah dapat mengkristalkan diri. Mengklasifikasikan virus. Virus memiliki ciri dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, mengklasifikasikan atau menggolongkan virus tidak mengikuti sistem klasifikasi yang dibuat Linnaeus. Para ahli virologi mulai memetakan taksonomi virus pada tahun 1966 yang terjalin dalam suatu lembaga yang disebut ICTV. ICTV mengklasifikasikan virus ke dalam 4 tingkat takson, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Nama ordo diberi akhiran ales, famili berakhiran viridae, genus berakhiran virus, spesies didasarkan pada kesamaan informasi genetik dan nisia ekologinya atau inangnya. Contoh penamaan spesies virus lain yang disesuaikan nisia ekologinya atau inangnya adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Jika ada spesiesnya biasanya ditambahkan dengan angka seperti HIV1. Mengklasifikasikan virus berdasarkan asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksinya, virus dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu virus yang menyerang urat saraf atau neutropik virus. Contohnya penyakit poliomyelitis dan rabies. 2. Virus yang menyerang kulit atau dermatropik virus. Contohnya virus cacar, herpes zoster, penyakit mulut dan kuku pada ternak. 3. Virus yang menyerang hati atau hepatofik virus. Contohnya virus hepatitis A, virus hepatitis B, dan virus hepatitis C. Yang keempat, virus yang menyerang saluran pernafasan atau respiratory virus. Contohnya virus orthovirus penyebab influenza. 5. Virus yang menyerang sel darah putih antara lain virus leukemia dan virus HIV penyebab AIDS. Yang keenam, virus yang menyerang organ lain atau organotropik virus. Contohnya adalah virus yang menyerang usus. Cara reproduksi virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenetik. Tahapan yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan penempelan virus pada sel inang yang cocok. Yang kedua ada injeksi atau penetrasi.
Injeksi atau penetrasi merupakan masuknya DNA virus ke dalam sel inang. Yang ketiga ada replikasi dan sintetis. Replikasi dan sintetis merupakan perbanyakan DNA virus membentuk protein pelindung virus. Yang keempat ada perakitan. Merupakan penggabungan materi genetik virus dengan kapsid sehingga terbentuk virus baru yang telah utuh. Yang kelima ada lisis atau pembahasan partikel virus yang telah masak dari sel inang dengan memecah sel inang. Virus-virus baru yang dikeluarkan kemudian dapat menginfeksi sel-sel lain dan tahapan di atas dapat terulang kembali. Yang kedua ada daur lisogenetik. Pada keadaan tertentu, bakteriofag yang menginfeksi DNA ke dalam sel bakteri tidak selalu diikuti pembentukan bakteriofag baru. Hal ini dikarenakan beberapa bakteri memiliki semacam zat imun sehingga virus tidak menjadi virulen atau sangat berbahaya. Pada suatu saat, imunitas bakteri dapat hilang. Profag tersebut akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan menghancurkan DNA bakteri. Yang pertama ada memproduksi vaksin. Virus yang telah mati atau dilemahkan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Jika tubuh terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua ada viroterapi. Yang ketiga ada antitoksin dan insulin, menggambarkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin. Virus yang merugikan akan menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada influenza menyerang saluran pernapasan. Yang kedua ada gondok atau pembengkakan pada kelenjar parotis. Yang ketiga ada polio menyerang saraf terutama sistem gerak. Keempat ada campak penyakit gatal-gatal pada kulit. Yang kelima ada cacar penyakit kulit berupa bisul yang berair. Yang keenam ada rabies menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketujuh ada Ebola penyebab pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal, dan penurunan trombosit secara drastis. Penyakit yang pertama pada hewan yaitu tetelo atau Newcastle disease atau NCD. Penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan. Yang kedua ada foot and mouth disease atau VMD, penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti kerbau, domba, sapi, dan kuda. Yang ketiga ada rabies, penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Pertumbuhan yang pertama ada tungro, virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Terakhir tumbuhan mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV. Yang pertama ada sering mencuci tangan menggunakan air bersih dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, jauhi penyakit yang mudah menular melalui kontak. Yang ketiga, masak bahan makanan hingga matang dan sajikan makanan dengan aman. Yang keempat, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. Yang kelima, hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Dan yang terakhir, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin.